Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, nama ba'du. Yang saya hormati Ibu Kabid GTK yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para Kasih, Subag, JF, dan yang telah hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Pak Pengawas, Pak Penilik yang hadir juga pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang alhamdulillah bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban tugas kita, dan adik-adik Perkerin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan perkenannya lah kita pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, pada umatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Seharusnya kemarin jadwal saya mengambil apel pagi, tetapi karena ada kegiatan yang harus saya hadir kemarin, penyerahan petikan SK Bupati, sehingga tidak bisa mengambil apel. Semua kabid ada di kegiatan tersebut. Dan kesempatan ini ingin saya sampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ingin saya sampaikan terkait dengan hari ini merupakan hari pertama tanggal 1 September 2022 terkait dengan penilaian ombudsman khususnya saat ini, dan dimulai akhir Agustus sampai September itu dalam rangka penilaian ombudsman. Kita ketahui bersama bahwa penilaian ombudsman tahun 2021 Dinas Pendidikan memiliki nilai rapot merah. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua unsur yang ada di Dinas Pendidikan untuk sekedar minimalnya tahu apa-apa saja terkait dengan penilaian ombudsman. Ya, yang paling utama penilaian ombudsman adalah dari sisi pelayanan. Ya, sisi pelayanan yang beberapa OPD yang akan dilakukan penilaian terkait dengan tupoksi pelayanan masing-masing OPD. Tapi secara umum nanti penilaian tersebut ada penilaian yang secara terbuka, ya artinya ada surat tugas dan lain sebagainya. Ada penilaian yang secara tertutup, para tim petugas dari ombudsman itu seperti orang-orang yang meminta pelayanan kepada OPD. Jadi jangan setiap setiap yang datang mohon, bukan berarti hanya dalam rangka penilaian saja, tetapi memang menjadi suatu SOP, ya, prosedur, bahwa dalam pelayanan itu yang paling utama adalah pelayanan dari mulai penerimaan, ya, penerimaan orang yang akan datang meminta pelayanan itu harus dilayani dengan baik, ya. Minimalnya
ramah, ya, senyum, gitu. Jadi bahasa-bahasanya halus, tutur katanya baik. Itu mungkin ya yang paling mendasar sebenarnya. Karena kemarin saat asistensi dari bagian organisasi mempraktekkan gitu ya, saat Bu Kabag menanyakan mau ketemu Pak Sekdis gitu. Ya, dijawab oleh resepsionis itu, Pak Sekdisnya lagi senam. Jadi tegeg gitu deh, tegeg. Pak Sekdisnya lagi senam. Jadi mohon ya untuk bisa membuat keramahan-keramahan ya minimalnya mengenakan lah ya, mengenakan orang yang datang, menyenangkan orang yang datang. Jadi dari bahasa-bahasa itu akan tumbuh penilaian yang positif ya. Jadi saya kira tidak ada jeleknya ya kalau orang yang datang disapa dengan baik, ditanya dengan baik, mau ketemu siapa, ada keperluan apa, mari saya anter gitu kan. Jadi kan enak ya. Dan nanti mungkin Mas Joko secara khusus ya akan briefing lah petugas-petugas yang nanti disiapkan. Mulai hari ini harusnya ada 4 petugas kalau nggak salah ya yang disiapkan untuk di depan melayani ya. Jadi nanti tolong siapapun yang datang untuk bisa diberikan disapa atau ditanya dengan lemah lembut lah. Dan tidak kalah pentingnya ya, bahwa ombudsman juga kadang-kadang bertanya ke siapa saja yang ditemui ya. Tidak melihat bahwa itu pejabat struktural ataupun TKK. Ya, jadi minimal Dinas Pendidikan secara umum tahu apa itu ombudsman. Ya, ombudsman itu merupakan lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Minimal tahu aja itu dulu pengertiannya ombudsman. Jadi ombudsman, jadi jangan sampai apa ombudsman gitu. Ombudsman. Jadi ombudsman itu lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD maupun swasta. Dan lembaga tersebut sampai dengan penyelesaian perselisihan apabila ada. Ya, banyaklah kita lihat di berita-berita ya ombudsman turun. Bahkan kejadian ombudsman penyelesaian itu terkait dengan, saya teringat lagi ya, terkait dengan penyelesaian kategori 2 ya, kategori 2 itu sampai turun ombudsman pusat. Dan kebetulan saya Kasubit pengadaannya sampai 3 kali melakukan audiensi dengan ombudsman. Dan ombudsman tidak puas dengan daerah, langsung melakukan audiensi dengan BKN pusat. Dan alhamdulillah keputusan ombudsman yang dikeluarkan saat itu penyelesaiannya adalah kategori 2 yang dinyatakan. Mungkin di sini ada salah satunya ada di sini. Yang dinyatakan oleh pemerintah daerah tidak memenuhi kriteria TMK kalau dulu ya. Kategori 2 itu tidak memenuhi kriteria benar adanya. Gitu. Jadi dari pelayanan sampai ke penyelesaian perselisihan seperti itu. Ya, jadi ini sepintas secara umum terkait dengan ombudsman. Terus yang kedua, saya hanya menggarisbawahi dan mengajak kepada rekan-rekan semua apa yang disampaikan
Bunda hari Selasa ya, hari Selasa. Apa yang disampaikan Pak Bupati kebetulan hanya para kabid yang hadir pada kesempatan kemarin di penyerahan SK Bupati dan beberapa pengawas serta GTK ya secara keseluruhan terkait dengan bagaimana kita di dalam melaksanakan reformasi birokrasi ya. Reformasi birokrasi itu berjalan hampir sudah dari 98 ya, 98 terkait dengan reformasi. Reformasi birokrasi itu merupakan perubahan secara fundamental ya untuk bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang baik, good government itu kan. Apa yang jadi sasaran? Ya, kelembagaan, ketata laksanaan, sistem, SDM, pelayanan, prima. Ya, itu lagi-lagi. Tetapi ya sampai saat ini pergerakannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu terlihat. Ya, kembali lagi ini kepada SDM mindset kita ya. Apa yang disampaikan Pak Bupati, saya jadi teringat sendiri gitu. Saat saya hadir pertama kali di sini di Desember 2021, saya menyampaikan bahwa jangan membenarkan kebiasaan, tetapi harus membiasakan yang benar. Kemarin diucapkan oleh Pak Bupati langsung hal tersebut, gitu. Jadi ya saya tidak ngarang-ngarang banget gitu, sampai pimpinan pemerintah daerah pun menyampaikan itu, karena betul. Saya dari secara administrasi ini, saya yang kecil dari mulai pencatatan surat Neng Sipa Wisnu di sana itu sangat krusial apabila pencatatan tidak baik dan tidak benar. Lah dulu juga begini, jadi gitu bahasanya. Lah dulu juga begini, tidak ada melakukan perubahan-perubahan. Padahal dari sana awalnya sesuatu hal yang harus ditindaklanjuti. Jadi dari pencatatan yang benar, dari ekspedisi yang benar, ya, sampai ke tindak lanjut itu harusnya tercatat di mejanya Wisnu sama Neng Siva itu. Surat ini sudah sampai sejauh mana prosesnya? Sudah ditindaklanjuti sejauh mana? Hasilnya apa? Itu harusnya tahu di pencatatan. Kalau selama ini kan saya tanya nggak akan tahu. Surat ini udah sampai di mana? Oh, nggak tahu Pak. Pasti jawabannya itu. Harusnya ya surat ini sudah dibuat nota dinas ke Pak Bupati Pak. Nah disposisi Pak Bupatinya ini Pak. Tindak lanjutnya dari bidang-bidang ini Pak. Nah itu harusnya tercatat. Itu pelayanan yang baik. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang tidak benar itu jangan dibiasakan. Tetapi kita harus berusaha membiasakan yang benar. Perubahan-perubahan. Ya. Saya dari pencatatan ya. Saya berulang kali mengkoreksi dan ngoreksinya itu lagi. Sekarang juga ada di meja Bupati ya. Ada ya, udah ya. Koreksinya itu lagi. Saya udah berulang kali menyampaikan, tolong hasil koreksi ini menjadikan satu format untuk diadopsi terhadap surat-surat yang lainnya. Dari sisi format kecil memang, tetapi kalau dilaksanakan, coba dari sisi estetika penulisan indah. Bagaimana nota dinas? Rata kanan kiri kan? Ada nota dinas yang harusnya rata kanan kiri, ini di tengah. Nota dinas. Coba lihat di tata naskah. Saya nggak ngarang, ini berdasarkan tata naskah. Tetapi bidang itu ada yang rata kanan kiri, ada yang di tengah, gitu. Ada yang surat malah di rata kanan kiri, gitu. Padahal kan dibalik. Kalau surat itu kan huruf pertama perihal, misalkan hal. Huruf pertama lurus, baru tembusan lurus kiri. Itu kan yang benar. Ada yang sepotong gitu di tengah-tengah kata-kata perihal di tengah. Kan nggak indah banget, estetika aja, dari estetika aja. Nah,
Saya sudah pernah menyampaikan bahwa dalam proses suatu administrasi itu menjadi tanggung jawab renteng. Bukan berarti yang konsep itu tidak punya tanggung jawab, punya. Yang parah di situ apalagi kasih kabit, sampai nama bunda aja salah, kan itu dasar sekali. Ini bunda aja salah, itu dasar sekali. Saya kenapa harus diulang-ulang? Ya karena kalau lolos keluar kan malu, disdik kok kayak gini ya. Emang hal kecil, betul. Namun sih cuma surat doang gitu. Yang penting intinya ada gitu. Enggak begitu. Kita administrasi, kita pemerintah. Kalau pabrik genteng mau nulisnya kayak apa boleh aja. Aku butuh ini, udah cukup ya. Tidak perlu basa-basi. Kalau pemerintah kan harus jelas dasarnya, tujuannya apa, substansinya, esensinya apa, sampai tindak lanjutnya, rekomendasinya apa yang kita inginkan. Kan begitu surat. Ya, jadi mohon nih, subak umum terutama nih, karena saya berulang kali, tolong subak umum filter. Salah kata itu harusnya sudah tidak ada lah. Tapi subak umum riweuh gitu ya, banyak banget. Riweuh, nggak lolos gitu. Jadi kalau sudah numpuk, Bunda juga akhirnya kan Bunda tidak akan tanda tangan, dan Bunda akan tanda tangan setelah ada parapnya Pak Sekdis, tanggung jawab penuh Sekdis. Kemarin terkait anggaran RKA 2023, Bunda nggak baca, Bunda nggak neliti, Sekdis sudah parap. Tolong Sekdis analisa. Tuh sejauh itu kan. Artinya gini, saya ingin menyampaikan, soklah semua level punya tanggung jawab apa yang diperbuat, apa yang dihasilkan. Punten, saya memang belum sempat ikut rapat terkait tata naskah. Kalau saya ikut rapat saya akan sampaikan. Sekarang ada ya aset, terkait aset kayaknya ke Subak Keuangan dan ke umum. Di dalam tata naskah itu farap itu dibatasi. Di sini kalau di kementerian tidak. Dari konseptor itu memarap, pengetik memarap, apalagi kasubag, kasubid, kabid, kepala biro, sekjen, langsung ke menteri. Artinya itu tanggung jawab bahwa apa yang dibuat, apa yang dibikin itu menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai level. Gitu. Kalau di sini kan dibatasi. Kalau untuk bupati, sekdis saja tidak marah, hanya kadis. Padahal menurut saya tidak benar. Nah, ini belum sempat saya ikut hadir dalam rapat tata naskah. Kalau sempat saya akan sampaikan. Fungsi farap itu adalah fungsi tanggung jawab. Tidak hanya sekedar farap. Saya mohon nih kepada kabid-kabid, ya, kalau ada hasil koreksi, tolong itu sok jadikan format. Siapapun yang mengetik terkait nota dinas, ini formatnya. Terkait ngetik surat, ini formatnya. Yang berubah hanya isi, sesuai dengan tujuan dan substansi. Ya. Terkait dengan surat tugas, itu juga sampai sekarang masih variatif. Surat tugas menugaskan. Dalam tata naskah, surat perintah tugas memerintahkan. Itu wah, bolak-balik. Kalau saya koreksi balik lagi itu. Cuma udahlah. Akhirnya banyak udahlah gitu. Jadi akhirnya saya mengikuti membenarkan kebiasaan akhirnya. Karena nggak selesai. Ini tolonglah. Makanya kenapa saya bagian GTK saya ambil alih, karena ini kecil tapi akhirnya aduh gimana ya. Gitu. Huruf dari Kof sampai bawah berbeda-beda. Ada Arial, ada Times New Roman, ada 12, ada 11, satu format berbeda-beda. Yang membedakan itu hanya Kof surat. Pemerintah itu kan 18, ya.
14 ya. Dinas Pendidikan 18 kan itu. Yang lainnya sama. Belum lagi titik koma. Guru memberikan pelajaran terkait bahasa Indonesia ya, sampai subjek, predikat, titik komanya betul-betul kita diabaikan. Selesai kalimat nggak ada titik, nggak ada koma. Pan yang benar itu kalau masih berlanjut titik koma kan gitu. Kalau sudah selesai ya titik kan gitu. Diabaikan. Gitu. Jadi makanya pada kesempatan ini tolonglah pendidikan, pembelajaran. Kemarin Pak Bupati menyatakan itu, apa itu pendidikan, apa itu pembelajaran. Pendidikan itu menjadi kebiasaan, harus yang menjadi karakter. Pembelajaran itu tadi cara nulis itu pembelajaran. Ya, setelah menjadi karakter itu menjadi sebagai hasil pendidikan. Beberapa bahasa Pak Bupati pernah saya sampaikan. Nah ini Pak Ibu Bapak pengawas mohon, apa yang disampaikan Pak Bupati lagi terkait dengan satuan pendidikan. Sekolah, bosnya sama, muridnya sama, kepala sekolahnya ada, gurunya ada. Kenapa berbeda hasilnya? Terkait dengan lingkungan saja. Ada yang tertata rapi, ya. Saya berulang kali kan menyampaikan ini. Akhirnya di sana adalah peran leadership kepala sekolah yang tidak mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Di sana ada guru, ya minimal. Saya kalau ke lapangan pasti ruang guru, ruang guru di sana banyak perempuan, tapi tidak ada menunjukkan kerapihan, kebersihan. Apa sih ruginya gitu deh. Nah oke. Kita melihat satuan pendidikan beberapa, mungkin kalau di persentase lebih dari 50%. Gitu. Jadi ini sorotan-sorotan Pak Bupati yang memang harus segera kita lakukan pembenahan ke bawah. Ya, sebelum pembenahan ke bawah, kita lakukan pembenahan lembaga kita. Ya memang alasannya kita banyak berkas ya, tetapi minimal rapih lah. Untuk tempat kerja itu kayak gudang gitu deh, minimal dirapihkan. Gitu. Jadi bahasa-bahasa Pak Bupati itu sungguh memang realita, ya realita. Jadi bagaimana kita bisa melihat kinerja kepala sekolah baik, yaitu dari penampilan saja sudah terlihat. Ya, belum ke isi, ke mutu. Penampilan itu menunjukkan ya kita ya contoh kita berpakaian, penampilan itu menunjukkan diri kita. Penampilannya semerawut ya belum tentu sih penampilan semerawut, otaknya luar biasa juga banyak, tapi diantaranya penampilan yang baik itu insya Allah mencerminkan jiwa yang baik, insya Allah gitu. Nah untuk ini saya mohon kepada para kabid, apabila ke lapangan yang disampaikan Pak Bupati itu tolong ingatkan, himbau, bahkan perintahkan. Karena betul mensinyalir, saya beberapa kali ke lapangan, kok plafon bolong-bolong, kenapa ya? Kok bisa gitu teh? Bolong-bolong. Kalau kena hujan, kena air, pasti bekasnya ada dan ambruk gitu. Ini bolong-bolong. Ada harewas, dihajar Pak. Aduh, kalau udah mindsetnya seperti itu, jadi mau dibawa kemana gitu teh? Biar dapat bantuan pemeliharaan. Tolong inilah, jangan bosan-bosan bahwa kita punya anggaran dari sana sini ya. Betul-betul harus diutamakan. Jadi dari mutu pendidikan itu dilihat tidak hanya dari hasil pembelajaran atau siswa, tetapi kan dari sisi lingkungan,
keadaan lingkungan juga itu menjadi salah satu. Itu. Saya kan berulang kali menyampaikan, alumni alma mater saya SD dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah halamannya, hanya fisiknya karena dapat bantuan, tidak pernah tersentuh. Bingung juga, padahal gemuk, rumput melebihi pagar. Jadi bosnya itu untuk apa aja ya? Kan salah satunya untuk tadi ya, keperluan tadi. Jadi mohon ini para kami, sampaikan Pak Bupati itu sudah betul-betul harus diimplementasikan, diajak teman-teman kita, guru, kepala sekolah, apalagi kepala sekolah harus orang-orang yang memang mempunyai leadership, ya, harus mampu mengajak, harus mampu memaksimalkan sumber daya yang ada, ya, tidak berhenti karena sumber dayanya terbatas, karena inovasi itu diperlukan oleh seorang leadership. Jadi tidak menyerah dengan keadaan, itu adalah pemimpin yang baik, ya. Dan tindak lanjut semua ini GTK, saya udah berulang kali menyampaikan ke GTK, segera jadwalkan pembinaan, ya. Memang kita lihat jadwal Bunda, jadwal Pak Bupati begitu padat, tetapi minimal kita sudah punya schedule, sampaikan secara tertulis nota dinas untuk pembinaan kepala sekolah swasta, pembinaan pengawas dan penilik yang langsung oleh Pak Bupati, buat schedule. Nanti baru Pak Bupati akan menyesuaikan, ini tanggal sekian, ini hari apa, ini tanggal sekian dan apa, termasuk P3K tahap 2. Jadi untuk segera diskedulkan, karena berulang kali ditagih, Sekdis kenapa nggak pernah dijadwalkan? Bukan berarti membela diri nih Bu, secara tupoksi itu di GTK apa? Akhirnya begitu saya, bukan berarti saya tidak mau membantu, enggak. Tahap 1 memang P3K waktu itu saya lakukan, ya. Tetapi untuk tahap 2 dan selanjutnya, karena guru dan tenaga kependidikan ada di GTK, ya. Sekretariat support terhadap kegiatan-kegiatan bidang. Sekarang juga sedang dibahas terkait dengan urtug. Nah ini urtug juga saya sampai saat ini belum sempat melakukan pembahasan secara intens dengan bidang-bidang, termasuk SKB, ya, SKB urtugnya yang kemarin disampaikan Pak TU itu hanya menyadur dari kementerian ya Pak ya. Ya. Sementara urtug itu kan ada kaidah-kaidah yang harus kita pedomani. Nah itu juga belum sempat, tapi kemarin Bu Umum katanya sudah membuat revisi dan menyampaikan ke organisasi. Nah ini dasarnya urtug ya. Kemarin Pak Bunda juga menyampaikan pohon kinerja. Nah pohon kinerja itu merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas atau OVD. Dari pohon kinerja itu menjadi pencajian kinerja masing-masing pejabat, diturunkan menjadi tupoksi, diturunkan menjadi kegiatan dan program dan anggaran. Itu dari pohon kinerja seharusnya, ya. Mungkin itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon pada rekan-rekan semua untuk kita terus berupaya, ya, melakukan perubahan-perubahan perbaikan. Tidak lain hanya untuk kinerja kita dan kinerja lembaga. Jangan pernah bosan, jangan pernah mengeluh, ya, dengan kondisi-kondisi keadaan, tetapi kita harus terus berupaya dengan semaksimal mungkin, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita, ya, yang harus dilakukan sesuai dengan hak-hak kita yang telah diterima. Itu saja. Mohon maaf apabila
sedikit lagi terkait anggaran. Ya, kemarin itu juga saya tidak sependapat dengan BKAD. Terus terang tidak sependapat dengan BKAD. Karena anggaran itu kan berbeda-beda ya. Setiap OVD punya karakter sendiri-sendiri. Kalau Kesbang diadukan dengan Dinkes, dengan Disdik yang nggak akan pernah menang Disdik dan Dinkes. Kesbang hanya 3,5 miliar. Penunjangnya 1,25 miliar, gajinya 400 juta, hibahnya 2 miliar. Ya iyalah, satu kali SPJ selesai. Saya tidak setuju dengan BKD dan akan saya lakukan untuk komunikasi. Harusnya per level sekian miliar sampai sekian miliar yang tidak ada DAK dan dana transfer kan harusnya seperti itu. Jadi tidak proporsional dan tidak bijak. Gitu. Walaupun memang saya apresiasi kepada sebuah keuangan kita sudah di angka 52%. Gitu. Nah, harusnya kita bersaingnya, boleh kita berkompetisi dalam hal ini karena itu menunjukkan kinerja. Ya, kegiatan dan realisasi anggaran itu salah satunya menunjukkan kinerja. Kita bersaingnya dengan Dinkes, dengan PUTR, itu baru fair. Nanti saya juga akan lakukan komunikasi dengan BKAD. Ya, terkait hal ini. Itu saja ya, mohon kita tetap semangat. Saya juga mengapresiasi teman-teman yang sudah luar biasa ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik ya, walaupun tetap memang harus ada perbaikan-perbaikan ya, karena kita kan kadang memiliki sifat menurun ya. Saya juga merasakan saat jenuh menurun gitu. Tetapi selalu berupaya untuk memotivasi diri karena ini adalah udah pilihan hidup kita masing-masing. Itu saja, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.